Bab 1664. Terdengar suara hantaman buk yang keras. Truk besar menabrak dengan kuat. Mobil trasi terbalik beberapa kali, menghancurkan pagar pembatas jembatan. Setengah badan mobil tergantung di tepi jembatan. Mungkin bisa terjatuh kapan saja. Kantong udara sudah keluar. Kepala trasi terbentur kaca depan, mengeluarkan banyak darah. Dia menutupi luka dengan satu tangan. Satu tangan yang lain mendorong N tidak bergerak. Wajahnya berlumuran darah, menelungkup dan pingsan di pegangan setir. Trasi melepas sabuk pengaman, ingin keluar dari mobil, tapi menyadari bahwa mobil tergantung di tepi jembatan. Asalkan dia bergerak sedikit, mobil akan kehilangan keseimbangan dan terus bergoyang. Dia menarik N ke belakang, menyandarkannya di jok, memperbaiki keseimbangan dalam mobil, lalu melepas sabuk pengamannya. Memanjat keluar dari jendela mobil dengan hati-hati. Baru saja menginjakkan kaki di tanah, mobil pun bergoyang ke arah bawah. Trasi segera meraih pintu mobil. Satu kaki menahan di pagar pembatas, mencegah mobil meluncur ke bawah. Trasi mengerahkan seluruh tenaga, menggertakkan gigi, berteriak dengan panik. N, bangun, bangun. Sekarang Trasi tidak bisa mengulurkan tangan untuk menyelamatkan N. Hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk sadar dan keluar dari jendela mobil. Kalau tidak, begitu mobil terjatuh, dia pasti mati. Nona Trasi, akhirnya N sadar perlahan-lahan, menoleh, melihatnya dengan lemah. N, cepat keluar, cepat. Trasi mendesak dengan panik, dia sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Kedua tangan gemetar tanpa henti. N melepas sabuk pengaman dengan tenaga yang tersisa. Mencoba keluar dari mobil. Tapi pintu di sisinya sudah berubah bentuk. Dia sama sekali tidak bisa membukanya. Keluar dari jendela, Trasi mengingatkan dengan suara keras. N menjatuhkan pecahan kaca di jendela mobil dengan siku. Berusaha keluar dengan sekuat tenang. Dan pada saat ini, beberapa pria tinggi berpakaian hitam menghampiri Trasi dengan aura membunuh yang kuat. Samuel yang mengutus kalian. Sekarang, kalau Trasi melepaskan tangan dan bertarung dengan orang-orang ini, maka N akan mati. Tapi, kalau dia tidak melepaskan tangan, mungkin mereka berdua akan mati. Nona Trasi, jangan pedulikan aku, cepat pergi. N berteriak dengan lemah. Trasi tetap menarik pintu mobil dengan erat, tidak mau melepaskannya. N dan yang lainnya sudah berjuang sehidup semati dengannya. Dia tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja di saat-saat genting. Beberapa pria berpakaian hitam bergegas maju dan menyerang Trasi. Trasi menendang. Salah satu dari mereka terjatuh ke tanah. Beberapa orang yang lain mengepungnya lagi. Trasi kewalahan. Orang-orang itu menarik tangannya dengan paksa, ingin membawanya pergi. Tapi Trasi tetap memegang pintu mobil dengan erat, tidak mau melepaskannya. Nona Trasi, seru N putus asa. Cepat lepaskan. Cepat keluar. Trasi tetap berjuang. Harus menyelamatkannya meskipun mati. Tapi para pria berpakaian hitam itu tidak memberinya kesempatan. Satu persatu menendang tangannya, memaksanya untuk melepaskan tangan. Trasi hampir tidak bisa bertahan lagi. Dan di saat-saat genting ini, sebuah mobil melaju datang dengan kencang. Thomas membawa orang dan bergegas turun dari mobil. Dengan cepat melawan beberapa pria berpakaian hitam itu. Juga menyelamatkan N dan Trasi di saat bersamaan. Nona Trasi, Anda baik-baik saja kan? Thomas memapah Trasi. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidak pergi menyelamatkan Carlos. Saat melihat Thomas, hal pertama yang terlintas di benak Trasi adalah penyelamatan Carlos tertunda. Aku mengutus Hartono dan yang lainnya ke sana. Aku tidak bisa menghubungi Anda. Khawatir akan sesuatu terjadi pada Anda. Maka membawa dua orang datang untuk menyelamatkan Anda. Thomas membantu Trasi menaiki mobil. Saat ini, ratusan pembunuh keluar dari truk. Semuanya memegang senjata, menyerbu ke arah mereka dengan agresif. Bawa Nona Trasi pergi dulu. Thomas segera menyerahkan Trasi pada pengikutnya, lalu maju untuk bertarung. Thomas, Trasi berteriak, tapi Thomas tenggelam dalam kerumunan dalam sekejap. Tidak peduli seberapa baik keterampilannya, dia juga tidak bisa mengalahkan orang-orang itu. Bab 1665. Cepat lapor polisi.
Tracy mengingatkan dengan panik. Heru dan yang lainnya baru saja mengambil ponsel dan hendak menghubungi polisi. Para pembunuh itu sudah bergegas datang. Pada saat ini, situasi pertarungan sangat sengit. Kelompok Thomas dan Tracy hanya berjumlah 5 orang. Juga ada 2 orang yang terluka. Sedangkan pihak lawan berjumlah ratusan orang. Sama sekali bukan saingan mereka. Tracy sangat putus asa. Apakah hari ini akan mati di sini? Tidak sempat berpikir begitu banyak. Seseorang menyelinap dari belakang. Menebas bahunya dengan pisau. Memaksanya berlutut dengan satu kaki. Saat ini Tracy sudah berlumuran darah. Akan segera tumbang. Tepat di saat situasi genting ini, beberapa mobil silver melaju datang dengan kencang. Langsung menabrak beberapa pembunuh yang menyerang Tracy. Berhenti di samping Tracy seperti hembusan angin kencang. Dengan sangat cepat, belasan pria berpakaian putih keluar dari mobil. Segera bergabung dalam pertarungan. Tracy mengangkat kepalanya dengan susah payah. Di bawah sinar matahari, sebuah sosok yang ramping dan tinggi berjalan ke arahnya dengan melawan cahaya. Berpakaian putih, seperti dewa yang menyelamatkan makhluk hidup, mengulurkan tangan padanya dengan perlahan. Kakak, Tracy melihat orang di depannya dengan tercengang, mengira dirinya sedang bermimpi. Berdiri, suara dan tatapan mata Lorenzo tetap sedingin es. Tapi Tracy malah sangat terharu. Sama seperti lebih dari 2 tahun yang lalu di mana dia menghadapi bahaya. Di saat-saat genting, kakaknya seperti turun dari langit. Datang menyelamatkannya. Sekarang, dia muncul lagi. Tracy meletakkan tangannya di tangan Lorenzo, berdiri sekuat tenaga. Tapi karena terluka parah, tubuhnya tidak stabil, hampir terjatuh. Pada saat ini, ada pembunuh yang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang lagi. Lorenzo melindungi Tracy dalam pelukan, menendang orang itu sampai terbang keluar sejauh belasan meter, terhempas di truk dengan sangat kuat, lalu terjatuh. Cepat selesaikan. Lorenzo melirik dengan dingin. Baik, semua pengawal keluarga Moore sangat terampil. Memukul orang-orang itu hingga mundur dengan sangat cepat. Ada sebagian orang yang melihat situasi tidak beres. Segera melompat ke atas truk, bersiap untuk melarikan diri. Lorenzo mengambil pistol, menembakkannya ke ban truk beberapa kali. Semua ban meledak. Para pembunuh itu terjebak dalam truk, tidak bisa melarikan diri lagi. Sirene terdengar tidak jauh dari sana. Polisi akan segera datang. Lorenzo mendorong Tracy ke dalam mobil, melempar sebuah ponsel padanya. Berkata dengan suara rendah, "Anak tidak berada di kota Bunaken. Jasper telah pergi menyelamatkannya. Dia akan menghubungimu dalam 10 menit. Kakak, kamu kembali dulu." Lorenzo melirik jam tangannya. "Aku masih ada urusan." Selesai bicara, dia berbalik dan naik ke mobil. Pergi bersama orang-orangnya dengan cepat. "Nona Tracy, kita pergi ke rumah sakit dulu. Biarkan Heru membawa Anne ke rumah sakit. Kita langsung pergi ke gedung Skywell." Tracy memberi instruksi dengan tegas. "Tapi, Anda terluka parah. Jangan bicara omong kosong." Tracy panik. Sudah hampir pukul 3. Tidak sempat lagi. Baik, Thomas tidak berani bicara lagi. Langsung menyuruh Heru mengantar Anne ke rumah sakit dengan mobilnya. Kemudian, dia dan pengikut lainnya mengantar Tracy ke Skywell dengan mengendarai mobil keluarga Moore. Keluarga Amberson memberi informasi palsu, sengaja menyiapkan penyergapan di sini untuk memancing kita. Saat mengingat kembali, Thomas merasa emosi. Bisa dibilang, Jasper lebih baik dariku dalam hal ini. Kakak dan yang lainnya dilatih keras dalam militer. Dalam hal taktik, dia memang nomor 1. Tapi dalam hal bisnis, dia masih perlu belajar dari Daniel. Tracy menghela napas dan berkata, "Untung saja Jasper tidak tertipu. Tadi Tuan L berkata seperti itu. Apakah Jasper akan segera menyelamatkan Carlos?" Thomas sedikit cemas. Sebentar lagi, Tracy terus menatap jam tangannya, menunggu panggilan dari Jasper. 10 menit berlalu. Akhirnya ponsel berdering. "Jasper, Mami." Saat mendengar suara ini, Tracy tercengang sejenak, lalu menangis kegirangan. Carlos. Bab 1666. "Mami, aku baik-baik saja. Jangan khawatir." Suara Carlos sangat serak, juga sedikit lemah. "Carlos, Mami bersalah padamu." Tracy tidak bisa menahan tangis. "Mami,
Jangan berkata seperti itu. Carlos juga menangis. Aku baik-baik saja. Aku bersama Paman Jasper. Aku akan segera pulang. Oke. Tracy menarik napas dalam-dalam. Berikan teleponnya pada Paman Jasper. Ya, Nona Tracy. Jaga Carlos baik-baik. Bawa dia ke rumah sakit. Tenang saja. Aku tahu. Jasper berkata. Anda cepat pergi ke perusahaan. Serahkan masalah di sini padaku. Baik. Setelah menutup telepon, Tracy menyeka air mata, mendongak dan berkata pada Thomas, lebih cepat, segera pergi ke perusahaan. Baik, Aston Martin berwarna silver melaju di jalan bagaikan embusan angin. Saat ini sudah pukul 14.30. Mereka baru saja keluar dari perbatasan kota Yuling. Masih cukup jauh dari kota Bunaken. Tracy khawatir tidak bisa mengejar rapat direksi pada pukul 15. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Winnie, tapi tidak terhubung. Dia mengerutkan kening, lalu menelepon Direktur Tony, juga tidak terhubung. Dia juga mencoba menelepon Sanjaya, tetap tidak terhubung. Dia sangat khawatir, mungkinkah Samuel sudah mengendalikan mereka? Tracy mencoba menelepon pemegang saham lainnya, tapi tetap tidak terhubung. Bahkan telepon di ruangan presdir pun tidak ada orang yang menjawab. Tracy panik. Segera memberi instruksi pada pengawal. Kamu coba hubungi siapapun yang ada di grup Wollens. Seorang penjaga keamanan juga tidak masalah. Aku mau tahu apa yang terjadi di Skywell. Baik, para pengawal segera melaksanakannya. Tracy berpikir. Menelepon Naomi lagi. Kali ini terhubung. Tapi tidak ada yang menjawab. Dia merasa sangat aneh. Untuk sesaat. Sepertinya semua orang sudah putus kontak. Apa yang mereka lakukan? Hati Tracy sangat gelisah. Gedung Skywell. Winnie memberi instruksi dengan tergesa-gesa. Cepat bereskan. Kenapa tiba-tiba tidak ada sinyal di perusahaan? Semua peralatan komunikasi tidak bisa digunakan. Internet tidak bisa diakses. Telepon juga tidak bisa dipakai. Aneh, kami sedang memeriksa gangguan. Juga sudah menghubungi operator untuk datang memeriksa. Harus cepat. Rapat direksi akan segera dimulai. Baik. Mengerti. Setelah memberi instruksi, Winnie pun bergegas ke ruang Direktur Tony. Menjelaskan situasi. Anda jangan khawatir. Seharusnya akan segera ditangani. Pasti ada yang salah. Direktur Tony mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pasti ada orang yang berbuat licik di situasi genting seperti ini. Cari orang yang tidak menonjol untuk keluar dari gedung Skywell. Lalu hubungi Nona Tracy di luar. Direktur Tony memberi instruksi dengan tegas. Cepat pergi. Baik, Winnie segera mengaturnya. Direktur Tony melihat jam. Waktu sudah semakin dekat. Dia bertanya pada pengawal. Coba lihat apakah Paman Sanjaya sudah datang. Setengah jam yang lalu, aku sudah mengutus orang untuk pergi menjemputnya. Coba lihat lagi. Direktur Tony mendesak. Jangan menjemputnya di tempat parkir bawah tanah. Harus menjemputnya di depan pintu gedung. Sekalian lihat apakah bisa menelepon keluar. Baik, para pengawal segera melaksanakannya. Kamu coba pergi lihat lagi. Direktur mana yang masih belum datang? Direktur Tony memberi instruksi pada pengawal yang lain. Tadi aku sudah memeriksanya. Hanya tersisa Anda dan Paman Sanjaya. Yang lainnya telah tiba. Cody tiba 3 menit yang lalu. Sekarang semua direktur sedang menunggu di ruang rapat. Tapi Presdir Daniel masih belum tiba. Pengawal belum selesai bicara. Winnie membuka pintu dan masuk. Berkata dengan panik. Itu. Billy dan Presdir Samuel sudah tiba. Juga ada Nona Friska. Di mana Sanjaya? Direktur Tony langsung bertanya. Belum datang. Winnie berkata sambil mengerutkan kening. Aku menyuruh orang keluar untuk menelepon asistennya. Seharusnya akan segera ada kabar. Mungkinkah terjadi sesuatu? Direktur Tony tampak serius. Sejak 1 jam yang lalu, Tracy tidak bisa dihubungi. Bab 1667. Sekarang harus bagaimana? Winnie terlihat panik dan agak frustrasi. Mungkinkah perusahaan sungguh akan? Dia belum selesai bicara. Pintu ruangan dibuka. Billy dan Samuel berjalan masuk dengan angkuh. Samuel mengisap cerutu. Langsung duduk di sofa. Memberi isyarat pada Billy. Billy bertanya dengan dingin. Direktur Tony, rapat akan segera dimulai. Bisakah kita mengobrol? Apa yang ingin kamu katakan?
Direktur Tony memelototinya dengan dingin. Billy, Billy tidak lagi menjelaskan identitas seperti sebelumnya. Bahkan tidak lagi menyembunyikannya. Langsung berkata, kamu juga sudah lihat situasi sekarang. Tracy sudah sekarat. Untuk apa Anda repot-repot bertahan sendirian? Sebaiknya berikan 5% saham milikmu pada kami. Kami akan memberimu harga yang tinggi. Direktur Tony meludahinya. Berkata dengan marah, kamu pikir siapa dirimu? Malah ingin bermain denganku. Aku beritahu, meskipun kalian memberiku kriteria yang lebih tinggi lagi, aku juga tidak akan menjual saham yang ada di tanganku. Perusahaan akan segera berganti nama. Apa gunanya Anda tetap berada di sini? Samuel menghembuskan asap rokoknya. Melihat Direktur Tony sambil tersenyum. Lebih baik ambil sejumlah uang. Nikmati masa tua. Apa maksudmu? Direktur Tony tercengang sejenak. Menunjuk Samuel. Bertanya pada Billy dengan emosional. Kamu tidak mungkin sudah mentransfer semua saham padanya kan? Billy menunduk. Tidak bersuara. Sebenarnya ini bukan niat awalnya. Saat berkomplot dengan Samuel, dia hanya ingin memanfaatkan Samuel untuk membantunya balas dendam. Juga berjanji akan memberi Samuel beberapa keuntungan. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa Samuel begitu kejam dan ambisius. Lebih tidak menyangka bahwa sekarang dia dikendalikan sepenuhnya oleh Samuel. Sama sekali tidak ada ruang untuk melawan. Dasar bajingan. Direktur Tony marah besar. Mengayunkan tangan untuk memukul Billy. Pengawal Samuel segera menangkap tangannya. Mendorongnya dengan dingin. Direktur Tony tidak stabil. Hampir terjatuh. Untung saja Winnie memapahnya tepat waktu. Sekarang dia adalah menantuku. Selain aku, orang lain tidak berhak untuk memberinya pelajaran. Samuel melihat Direktur Tony dengan tatapan dingin. Sekarang kamu serahkan saham dengan baik. Aku masih bisa memberimu harga pasar yang masuk akal. Jangan tidak tahu diri. Keluar. Keluar dari sini. Direktur Tony menunjuk ke pintu. Berteriak dengan marah. Benar-benar keras kepala. Samuel menyipitkan mata. Pandangannya dingin. Dua bawahannya segera menghampiri Direktur Tony dengan sorot mata dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang mau kalian lakukan? Winnie membelalakkan mata dengan terkejut. Billy tidak tahan lagi. Mengingatkan dengan suara rendah. Direktur Tony adalah senior dari grup Wollens. Semua teknik teknologi bergantung padanya. Kalau tidak ada dia, mungkin grup Wollens akan mengalami kerugian besar. Apa kamu mengira aku benar-benar akan mengelola grup Wollens? Samuel tertawa menghina. Daripada memiliki grup Wollens, lebih baik menjualnya. Kamu, Billy membelalakkan mata karena kaget. Sekarang dia baru mengerti bahwa Samuel hanya ingin mendapatkan uang. Setelah mendapatkan grup Wollens, dia akan segera mencairkannya, kemudian pergi dengan uang tersebut. Dasar tua bangka tidak tahu diri. Kedua pengawal menarik dan akan menghajar Direktur Tony. Kalian sangat keterlaluan. Apa kalian tidak takut pada hukum? Winnie ingin menghentikannya, tapi malah didorong ke lantai. Pada saat ini, tiba-tiba pintu terbuka. Terdengar sebuah suara nyaring, hentikan. Semua orang mendongak, sangat tercengang. Siapa si pendek ini? Gadis di depan mata mereka mengenakan setelan profesional. Terlihat seperti sekretaris. Juga memakai masker. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi sepasang mata besarnya terlihat sangat tajam. Keluar, pengawal yang berjaga di pintu hendak mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Tapi sebelum menyentuhnya, tiba-tiba tangannya mulai kram, lalu terjatuh kesakitan. Bab 1668. Semua orang tercengang. Menatap pengawal yang tumbang di lantai itu dengan tercengang. Kemudian menatap gadis itu lagi. Aku tidak menyentuhnya. Gadis itu mengangkat kedua tangannya. Berkata dengan rasa tidak bersalah. Aku hanya masuk untuk memberitahu semuanya bahwa rapat akan segera dimulai. Setelah mengatakan ini, dia pun pergi keluar. Gadis ini datang dengan aneh. Kemudian pergi lagi. Membuat semua orang bingung. Pada saat ini, Cody dan beberapa direktur masuk untuk mencari Direktur Tony. Melihat Samuel dan Daniel juga ada. Selain itu Direktur Tony juga ditahan oleh dua orang pengawal. Mereka tercengang. Salah satu direktur itu bereaksi dengan sangat cepat. Berkata dengan emosi, Kalian cepat lepaskan Direktur Tony. Kalau tidak,
Aku akan lapor polisi. Samuel mengerutkan kening dan memberi isyarat. Penjaga itu melepaskan Direktur Tony. Direktur Tony, Winnie segera maju ke depan untuk memapah Direktur Tony. Kami hanya mengobrol dengan Direktur Tony. Billy berdiri. Waktunya rapat sudah hampir tiba. Kemudian dia berjalan keluar lebih dulu. Samuel juga berdiri, ikut meninggalkan ruangan Direktur Tony. Setelah mereka pergi, Cody dan yang lainnya buru-buru berjalan masuk ke dalam ruangan, menutup pintunya, bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Mereka memaksa Direktur Tony untuk menjual saham. Winnie berkata dengan emosi, tadi bahkan mau memukul Direktur Tony. Keterlaluan. Tidak masuk akal, sungguh. Keterlaluan. Cody dan yang lainnya penuh emosi. Mereka tahu jelas, jika Samuel berani pada Direktur Tony, bagaimana mungkin memperlakukan mereka dengan baik. Jadi, saat ini mereka harus lebih bersatu. Apakah Paman Sanjaya sudah datang? Saat ini Direktur Tony sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan situasi secara keseluruhan. Dan juga Tracy. Apa sudah bisa dihubungi? Belum. Ponsel kita semua tidak ada sinyal. Sungguh aneh. Cody berkata dengan cemas. Apa ini perbuatan Samuel? Apa sebenarnya yang mau dia lakukan? Atau kita lapor polisi saja? Ya. Lapor polisi. Lapor polisi. Lapor polisi apa? Direktur Tony balik bertanya. Yang dia lakukan di grup Skywell sekarang semuanya masuk akal dan sesuai hukum. Apa yang mau kita gugat padanya? Kata-kata itu membuat Cody dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Pergi ke ruang rapat dulu. Direktur Tony meletakkan tangan di dadanya. Meskipun merasa tidak enak badan, tetapi juga harus bertahan untuk mengikuti rapat ini sampai selesai. Dia tidak akan menyerah. Baik, sekelompok orang memapah Direktur Tony, seperti mendukung rekan seperjuangan yang terakhir, bersama-sama pergi ke ruang rapat. Di ruang presdir, Samuel bertanya dengan mengerutkan kening. Masih belum ada internet. Tidak ada, Sekretaris Jenny berkata dengan suara rendah. Sejak 1 jam yang lalu, internet di seluruh gedung telah terputus. Bukan hanya tidak ada jaringan, sinyal komunikasi juga telah terputus. Aneh. Siapa yang melakukannya? Samuel mengerutkan keningnya. Apa Direktur Tony? Ada kemungkinan. Dia jenius teknologi. Sekretaris Jenny melirik ke arah pintu. Berkata dengan suara rendah. Jika internetnya masih belum bisa terhubung, kita pun tidak bisa mengurus administrasi pengalihan saham. Segera minta orang pergi urus. Samuel berteriak dengan marah. Baik, Sekretaris Jenny segera pergi mengurusnya. Mungkin karena kehendak Tuhan, Billy menekan suaranya. Berkata dengan tersenyum dingin. Tuhan tidak ingin kamu berhasil. Jangan lupa, sekarang kamu adalah orang yang satu kapal denganku. Samuel memelototinya dengan dingin. Jika aku gagal, kamu juga tidak punya jalan keluar. Pokoknya akan mati juga. Billy memelototinya dengan emosi. Kamu sudah meracuniku. Gak ada yang tahu kapan racunnya akan bereaksi. Siapa? Sudah berapa kali aku mengatakannya? Aku tidak meracunimu. Samuel hampir tidak bisa berkata-kata. Ini adalah triknya Tracy. Tapi aku sudah melakukan tes darah. Melihat mereka melakukan tes dengan mataku sendiri. Mendapatkan hasilnya. Pasti tidak mungkin ada kesalahan. Billy masih terjerat dalam masalah ini. Sudahlah, Samuel berkata dengan sabar. Tunggu rapatnya berakhir. Aku akan segera mengantarmu pergi melakukan pemeriksaan. Kamu pun akan tahu, dirimu terkena racun atau tidak. Pergi ke rumah sakitmu. Bukankah hasilnya harus sesuai keinginanmu? Billy sama sekali tidak percaya padanya. Malas bicara denganmu. Samuel menunjuk ke arah hidungnya dan mengancamnya. Jika kamu berani merusak rencanaku, aku akan membunuhmu sekarang. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.